Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ahmad Taufiddin. Saya dari mahasiswa UNASI, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, semester 6 Ibu ya. Di sini Ibu, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah PLP integratif, di mana PLP ini dilaksanakan dengan cara mandiri Ibu. Dan kebetulan saya memilih tempat lokasi PLP saya di Madrasah MA Nurul Quran. Dan saya sekarang sedang berbicara dengan kepala sekolahnya di kepala madrasah. Madrasah. Nama Ibu Haja Nur Maslah. Iya, betul. Ibu perkenalkan diri. Ya. Saya Nur Maslahah selaku Kepala Madrasah Aliyah Nurul Quran Bendungerjo, Jogoroto, Jombang. Ini langsung aja masuk ke pertanyaan Ibu ya. Ya, silakan. Saya bertanya, semoga materi ini jadi manfaat bagi saya. Amin. Dan bagi penonton nanti ketika saya upload ke YouTube. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya, mungkin harapan Ibu terhadap siswa-siswi di Nurul Quran ini saat ini bagaimana Bu? Harapan Ibu sebagai kepala sekolah nih? Harapan kami sebagai kepala madrasah selama pembelajaran masa pandemi COVID ini, kami berharap semangat itu harus tetap ada. Jadi semangat antara guru dan peserta didik harus sama-sama ada. Karena tanpa ada rasa semangat, kita tidak akan bisa menjadikan pembelajaran ini bisa enjoy atau berjalan dengan baik. Karena memang selama pandemi ini ada banyak hal yang sebenarnya hal-hal yang baru yang belum pernah kita alami. Misalkan pembelajaran daring, selama ini kan kita pembelajaran itu selalu tatap muka. Jadi memang adanya pertemuan antara guru dan murid. Tapi selama pandemi ini banyak hal-hal baru yang kita temukan, sehingga harapan kami semangat dari Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya, semangat para siswa untuk mengikuti pembelajaran. Karena memang selama pembelajaran daring, mungkin di awal kita masih perlu adaptasi. Setelah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal, termasuk diantaranya peserta didik itu kelihatannya sudah agak dalam tanda kutip bosan dengan model pembelajaran daring. Karena memang banyak kendala juga, termasuk yang kendala yang paling utama adalah masalah sinyal kan ya. Karena pembelajaran daring dilaksanakan di berbagai tempat, di mana peserta didik misalkan anak pondok pulang, sedangkan mereka daerahnya itu banyak daerah-daerah yang memang daerah yang masih pedalaman, terutama yang berada di luar Jawa. Jadi harapan kami semangat Bapak Ibu guru menyampaikan materi, semangat peserta didik untuk tetap mengikuti pembelajaran daring ini yang paling utama, agar supaya pembelajaran ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi meskipun di masa pandemi mereka tidak akan mengurangi keinginan mereka untuk tetap belajar walaupun mereka sedang berada di rumah. Itu harapan dari kami. Harapan dari Ibu, semangat. Ya. Nah, untuk mengatasi kebosanan itu bagaimana Ibu? Untuk mengatasi kebosanan, saya atas nama kepala madrasah memang sengaja masuk ke dalam grup. Jadi selama pembelajaran ini kan setiap kelas membuat grup kelas melalui WA untuk menyampaikan pembelajaran itu. Ketika anak-anak setiap hari harus mengisi list. Jadi mengisi list setiap hari wali kelas selaku pengendali grup kelas itu dikendalikan oleh wali kelas, setiap pagi itu membuat list materi pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran daring ini kita satu hari 2 mata pelajaran yang disampaikan. Sehingga wali kelas itu membuat list, sehari anak harus mencontreng 2 kali untuk pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Nah, dari situ kita bisa lihat terkadang anak-anak ini aktif apa enggak. Nah, dari situ kan bisa kita lihat banyak yang
komentar atau bertanya, itu kan menandakan bahwa mereka itu aktif. Nah, kalau ada yang mereka itu terkadang tidak mengisi list atau tidak mengikuti, nah ini perlu kita ketahui mereka ini sedang ada apa. Wali kelas langsung menghubungi secara pribadi di Japri ada apa. Kalau memang kelihatan dari kekompakan kelas itu, keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran daring itu bisa kita lihat. Kelihatannya mereka sedang bosan atau apa. Nah, saya selaku kepala madrasah memang dari awal masuk ke grup semua kelas. Jadi bukan hanya ketika kita perlu menyampaikan materi, tetapi setiap hari saya bisa memantau dari grup kelas masing-masing. Nah, dari situ ketika anak-anak sudah mulai bosan, saya pun harus ikut terlibat untuk memberikan semangat kepada anak-anak. Bahwa meskipun anak-anak tidak sedang berada di madrasah, anak-anak harus tetap aktif mengikuti pembelajaran daring tersebut. Maka dari itu kerjasama antara peserta didik, antara orang tua di rumah yang jelas memberikan fasilitas kepada anak-anaknya, Bapak Ibu guru, saya juga selaku kepala madrasah tetap harus memberikan semangat kepada anak-anak tak henti-henti agar supaya anak-anak tidak bosan. Karena memang bagaimanapun kita juga menyadari rasa bosan itu pasti dirasakan lah. Karena kemarin sudah kita mengikuti pembelajaran daring dalam waktu yang lumayan lama kan. Iya, lumayan panjang, 1 semester full. Anak-anak harus melaksanakan pembelajaran daring. Setiap hari Bapak Ibu guru, wali murid tidak henti-henti obrak-obrak terus. Nah, itu niat kami untuk memberikan motivasi kepada anak-anak agar supaya menghilangkan rasa bosan dalam pembelajaran daring tersebut. Itu untuk yang mengatasi kebosanan ya. Yeah. Untuk mengatasi semangat tetap koordinasi terhadap wali kelas. Ya, sebagai pengendali grup kelas yang bertanggung jawab terhadap peserta didiknya satu kelas. Langsung menuju ke pertanyaan kedua, Ibu. Pertanyaan kedua kan cara Ibu untuk penerapan manajemen madrasah terhadap guru dan karyawan di saat pandemi bagaimana, Bu? Di saat pandemi ini yang jelas manajemen berbeda karena pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung. Artinya begini, kalau pembelajaran secara tatap muka, Bapak Ibu guru kan jelas bisa menyampaikan materi dengan berbagai metode. Dengan berbagai metode yang sesuai dengan materi yang disampaikan, yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru tersebut. Sedangkan untuk pembelajaran daring, karena memang harus dilaksanakan jarak jauh. Nah, metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru juga jelas berbeda. Ada juga yang Bapak Ibu guru menyampaikan materi itu melalui video. Ada juga Bapak Ibu yang membuat YouTube agar supaya bisa menerangkan lebih leluasa dan anak-anak juga bisa memahami. Ada juga Bapak Ibu guru yang memberikan penugasan untuk mempelajari buku pelajaran yang sudah dipegang oleh anak-anak. Termasuk juga yang kita lakukan adalah mengumpulkan buku-buku selama pembelajaran daring ketika akan pelaksanaan ujian. Contoh kemarin ketika akan melaksanakan PTS kan sudah pembelajaran selama 3 bulan anak-anak di rumah. Lah kita untuk mengetahui keaktifan anak-anak yang kita lakukan, kita mengumpulkan buku. Jadi anak-anak wajib mengumpulkan buku selama pembelajaran daring. Dari situ kita bisa mengoreksi. Itu juga termasuk manajemen ketika pembelajaran daring. Buku yang dipelajari anak-anak di rumah harus kita kumpulkan. Jadi guru-guru itu mengetahui sebatas mana anak-anak ini mengikuti pembelajaran. Jangan sampai anak-anak hanya sekedar membuka grup dan mengisi absen. Nah, tapi anak-anak harus betul-betul aktif. Jadi kemarin sebelum PTS itu kita mengumpulkan buku anak-anak. Jadi anak-anak kesini sekedar mengumpulkan buku semua materi selama pembelajaran daring. Nah, dari situ Bapak Ibu guru dikoreksi. Itu bukan ujian, tetapi
buku pembelajaran. Itu salah satu manajemen yang kita gunakan. Jadi Bapak Ibu guru aktif menyampaikan materi, peserta didik juga aktif mengikuti pembelajaran yang dibuktikan dengan buku selama pembelajaran tersebut. Jadi bukunya dikumpulkan, setelah dikoreksi oleh Bapak Ibu guru, buku itu dikembalikan lagi. Itu yang kita lakukan dalam ngatur ya, pengaturan atau manajemen bagaimana pembelajaran ini tetap bisa berjalan dengan baik, keaktifan siswa-siswi kita ketahui dengan bukti buku yang sudah mereka pegang selama pembelajaran daring tersebut. Nah, itu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Ya. Ini kan karena COVID nih, pasti kan ada yang namanya manajemen perubahan nih Bu. Untuk manajemen pertanyaan itu, manajemen perubahan apa yang telah dilakukan di saat pandemi ini? Manajemen perubahan yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi, metode pembelajaran sudah pasti kan ya, metode pembelajaran. Kita juga tidak henti-henti untuk mengevaluasi dari hasil pembelajaran. Jadi evaluasi. Karena kita namanya juga daring, kita juga tidak tahu, berbeda dengan kalau Zoom kan kita tahu secara langsung. Karena mengapa kemarin itu termasuk kita menggunakan WhatsApp, bukan menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Itu karena kita sebelum menggunakan itu berbagai pertimbangan sudah kita lakukan. Karena kita bertempat di pedesaan, banyak anak-anak pondok yang pulang, rumahnya juga banyak yang di pedesaan, sehingga kita harus antisipasi tentang sinyalnya. Nah, bagaimana nanti ketika anak-anak harus demikian akhirnya kita putuskan untuk menggunakan WhatsApp melalui grup, karena WhatsApp itu yang kita anggap paling mudah lah ya, bisa dijangkau dan semua bisa menggunakan. Nah, itu. Jadi dari penggunaan WhatsApp itu kita bisa memastikan bahwa semua peserta didik bisa mengikuti pembelajaran yang dilakukan di setiap kelas masing-masing. Masih tetap berkaitan dengan manajemen ini juga perubahan. Dilihat Ibu, orang tua dulu kan terkadang sering melarang anaknya untuk bermain HP gitu. Ya. Nah, di saat pandemi ini kita diwajibkan untuk bisa menggunakan HP atau teknologi. Ya. Itu kan maksudnya banyak berubah. Itu pendapat itu bagaimana tentang hal orang dulu dengan yang sekarang belum tidak boleh, sekarang harus dipaksakan untuk bisa. Ya, karena ini kemajuan teknologi. Yang kita lakukan sebelum pembelajaran daring, waktu itu kita mengumpulkan wali murid. Ya, jadi wali murid kita panggil ke madrasah. Kita sosialisasikan. Nah, kita sosialisasikan kepada wali murid bahwa pembelajaran ini akan dilangsungkan secara daring otomatis dengan menggunakan fasilitas HP. Nah, dari situ kita memberikan sosialisasi kepada wali murid bahwa karena mengikuti perkembangan zaman dan keadaan COVID yang tidak memungkinkan kita melakukan pembelajaran secara langsung, sehingga wali murid harus memberikan fasilitas kepada putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran secara daring melalui HP. Wali murid juga kita minta untuk memantau. Nah, jadi tujuan kita sosialisasi pada waktu itu wali murid untuk tetap memantau ketika anak-anak melakukan pembelajaran. Jadi kita beritahu mereka ketika putra-putrinya kok megang HP di jam-jam pagi waktu pembelajaran, Bapak Ibu harus memantau. Sampai cek anak-anak itu apa yang dilakukan, kan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh putra-putrinya itu harus dalam pantauan orang tua. Jadi kita memberikan informasi seperti itu agar orang tua juga memahami bahwa memang di masa pandemi seperti ini tidak mungkin untuk pembelajaran secara langsung, sehingga wali murid itu harus bisa memberikan fasilitas kepada putra-putrinya, yaitu berupa HP dan tentunya untuk selalu memfasilitasi pulsanya. Karena kebanyakan sekarang itu anak-anak kan ya memang ya sudah zamannya HP itu menjadi sesuatu yang
wajib yang wajib. Jadi tujuan kita sosialisasi agar supaya orang tua bisa menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif, terutama bagi putra putrinya. Meskipun nanti di luar itu anak-anak kan ya pasti ada fasilitas HP itu digunakan untuk selain belajar, tapi paling tidak ketika jam pembelajaran orang tua harus memantau. Jadi fasilitas HP yang diberikan orang tua ke siswa itu harus memberikan sesuatu yang positif, terutama dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah hal seperti ini sudah kita lakukan sebelum kita melakukan pembelajaran daring, sosialisasi kepada wali murid, sehingga wali murid itu sudah bisa memahami keadaan di mana mereka harus memberikan fasilitas berupa HP. Meskipun orang tua juga sebenarnya sudah jenuh dengan pembelajaran metode seperti ini. Sudah pasti itu, karena kemarin sebelum kenaikan kelas yang dulu itu wali murid sudah banyak yang tanya, ini anak-anak kapan masuk? Kan kita belum bisa memberikan jawaban. Yang jelas ajaran baru nanti kita masih daring, Bu. Dan ternyata sampai sekarang, sampai semester 2 pun anak-anak masih pembelajaran daring. Jadi rasa jenuh dari orang tua juga sudah nampak, tapi kita tetap memberikan semangat bahwa memang rasa seperti ini dirasakan oleh semua orang, baik itu peserta didik, baik itu guru dan juga orang tua. Sebenarnya sudah jenuh dengan pembelajaran daring ini, tapi semua itu harus tetap kita lakukan agar supaya COVID ini segera berakhir di Indonesia. Amin. Tujuan semua. Iya. Langsung masuk ke pertanyaan terakhir gitu ya. Iya. Ini tentang mutu pendidikan. Berkaitan masih sama mutu pendidikan tapi dengan keadaan pandemi COVID ini. Iya. Upaya apa saja Bu yang telah Ibu lakukan bersama guru-guru untuk meningkatkan atau mempertahankan manajemen mutu madrasah terhadap siswa-siswi dan sekolah juga di saat pandemi seperti ini? Upaya yang dilakukan oleh pihak madrasah tetap memberikan memberikan motivasi ya kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada peserta didik. Upaya yang dilakukan termasuk diantaranya pembelajaran daring itu bukan sesuatu yang sifatnya itu tidak ada hasilnya, bukan. Meskipun pembelajaran daring diharapkan semua materi itu harus tersampaikan, walaupun tidak dengan metode yang bisa kita lakukan seperti di madrasah. Misalkan kalau kita materi TIK kan biasanya anak-anak langsung praktek secara langsung di lab komputer. Pembelajaran olahraga selain ada teori yang disampaikan di dalam kelas, peserta didik itu pasti diajak praktek di lapangan. Atau pembelajaran fikih, ada materi yang harus kita praktekkan, misalkan tentang sholat, tentang wudhu, tentang perawatan jenazah dan sebagainya. Nah, upaya yang dilakukan selain materi itu harus tersampaikan secara tulis atau penugasan, Bapak Ibu guru juga tetap harus memberikan materi keterangan secara langsung, tetap melalui pembelajaran daring, bisa melalui video, bisa melalui YouTube. Nah, itu termasuk salah satu upaya yang dilakukan agar supaya mutu atau kualitas dari pembelajaran itu tetap ada. Jadi bukan hanya sekedar guru memberikan penugasan atau menyampaikan materi agar supaya murid belajar sendiri, tidak. Tapi upaya yang dilakukan yaitu tadi, bisa menyampaikan keterangan meskipun itu tersampaikan melalui video, bisa Bapak Ibu guru membuat YouTube yang bisa disaksikan oleh peserta didik semua untuk menjaga kualitas atau mutu dari pembelajaran tersebut. Jadi materinya itu bisa tersampaikan secara maksimal walaupun waktu atau durasinya memang tidak sama dengan pembelajaran kita luring kan gitu. Ya.
Karena selama daring ini 1 hari 2 materi, sehingga Bapak Ibu guru bertemu dengan peserta didik di kelas itu 10 hari. 10 hari kemudian. Kalau luring kita kan 1 minggu bisa 2 kali juga. Tergantung, misalkan mapel UN. Nah, kan 4 jam misalkan 1 minggu. Bapak Ibu guru bisa saja mengajar di kelas 10A ini hari Sabtu dan hari Rabu. Kan bisa jadi. Tapi untuk pembelajaran daring ini, karena materi 1 hari itu 2 pembelajaran, 2 materi, 2 pelajaran, sehingga Bapak Ibu guru ketemunya itu 10 hari sekali. Jadi katakanlah tanggal 10 materi bahasa Indonesia, ketemu lagi nanti tanggal 11. Maka dari itu upaya yang kita lakukan untuk menjaga mutu, Bapak Ibu guru tetap harus menyampaikan materi secara maksimal, termasuk melalui video, melalui YouTube, sehingga bisa bisa diterima oleh semua peserta didik dan tidak akan mengurangi mutu atau kualitas pelajaran yang disampaikan. Demikian. Mungkin itu saja Ibu ya pertanyaannya. Harapan saya tentang wawancara ini semoga bisa manfaat bagi saya. Ya, amin. Bagi penonton dan terutama bagi saya sendiri sih. Saya terima kasih juga pada Ibu Ya. yang telah diberi ilmu tentang manajemen madrasah. Ya, sama-sama belajar. Sama-sama belajar, dan sudah Ibu juga terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk bisa wawancara